Jadi zero day ini menjadi ancaman yang dianggap sebagai ancaman yang cukup besar ya terhadap organisasi. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan terjadi kerusakan terhadap data. Jadi kalau udah data yang kena artinya apa? Game over. Apalagi kalau data itu ternyata nggak punya backup. Jadi zero day attack. Jadi zero day attack dan ransomware ini masih dianggap ancaman yang nomor satu. Kenapa? Karena ini barang nggak ada obat ya. Tutup apotek, nggak ada obatnya. Sehingga tentu untuk mengetahui adanya suatu ancaman zero day attack dan ransomware ini, maka tadi kita bahas terkait dengan vulnerability manager. Selain vulnerability management, tentu kita harus punya keahlian CIA atau Cyber Threat Intelligence. Jadi bedanya antara CIA dengan vulnerability management, kalau vulnerability management ini pasif, CIA aktif. Artinya apa? Kalau vulnerability management kan di sini kita biasa berlangganan feed ya. Subscribe IOC, dapat IOA, dapat trend. Terus apa lagi? Dapat buletin ya. Buletin informasi lah dan lain-lain. Tapi kalau CIA artinya kita secara proaktif melakukan surfing ke deep web, dark web, untuk mencari adanya informasi yang mungkin belum tercover di vulnerability management. Jadi seperti yang saya katakan kemarin ya, kita kuat-kuatan di internal, hardening ini, hardening itu. Ternyata tren pola serangan yang terjadi di luar sana sangat berbeda 360 derajat. Dan itu bisa jadi mungkin punya potensi besar untuk masuk sistem. Makanya saya katakan bahwa security itu adalah proaktif dia. Jadi kita tidak hanya sekedar ofensif, tapi kita juga perlu memikirkan dari sisi defensifnya. Nah, jadi kita ketahui bersama kalau zero day attack ini obatnya cuma apa? Cuma air gap atau isolation. Atau melakukan yang namanya upgrade atau ganti change. Kenapa? Karena selama dia masih, jadi dikatakan zero day attack kalau dia belum ada patch-nya, belum ada obatnya itu berarti dia dikatakan sebagai zero day attack. Dan kenapa belum ada patch-nya? Bagaimana cara mau bikin patch-nya? Vendor pun tidak tahu kalau ada celah di dalam sistemnya. Itu yang kita sebut zero day. Makanya dia belum sempat bikin patch. Jadi selama belum ada patch-nya, kita kejar-kejaran. Jangan sampai ini kena ke infrastruktur kita. Kita kejar-kejaran dalam hal apa? Kita kejar-kejaran dalam hal update informasi. Usahakan kita harus lebih tahu dulu informasinya. Dan kita lakukan upgrade atau change. Atau kalau memang kemungkinan buruk ini tidak ada, kita lakukan air gap atau
isolation. Berarti risknya apa? Berarti risknya itu akses. Tapi dengan catatan kita sudah minimalisir. Udah nggak ada data, udah ada data tapi cuman lewat. Dia akan langsung disimpan ke sistem yang lain. Yang sejauh ini dianggap lebih secure. Nah, begitupun juga dengan ransomware. Ransomware ini nggak ada obat. Ya. Jadi, obatnya ransomware sejauh ini yang paling aktif adalah melakukan yang namanya backup, kemudian kita lakukan juga isolation. Jadi kita bisa melihat peluang-peluang di mana bisa terjadi suatu insiden. Nah, jadi kalau vulnerability management kita bisa pakai jadi banyak tools ya. Jadi banyak tools yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk vulnerability management. Iya makanya ketawa. Nah, jadi tools vulnerability management salah satunya ada IBM QRadar, ada MISP ya, MSP ya, MSP, terus kemudian ada Qualys. Qualys dan sebagainya. Qualys terus apa kemarin? Enable. Qualys Rapid7 ya. Rapid7. Enable. Ah, ini tools ini itu bisa kita integrated lagi. Kita kan dapat info IOC. Ini bisa kita integrasi lagi ke CM. Untuk kebutuhan SOC. Jadi ada yang bisa kita integrated, ada yang independen ya. Nggak semua terus bisa kita integrated ke CM. Ada yang independen. Dia memang hanya untuk vulnerability management. Tapi kalau mau diintegrated lagi, artinya kita butuh effort tambahan lagi. Jadi dengan mengetahui adanya vulnerability terbaru, ini selanjutnya menjadi dasar untuk kita melakukan evaluasi sejauh mana sistem kita bisa menghadapi serangan itu, dan dasar kita untuk mengevaluasi, kemudian lah kita buat report. Kita buat report ditujukan kepada siapa? Kepada pihak-pihak manajerial, atau kita tujukan kepada pihak teknis. Jadi bedanya kalau di manajerial kita bikin laporannya itu yang eksekutif summary, sementara kalau yang teknikal itu bisa menggunakan bahasa teknis. Jadi beda. Kita nggak bisa samakan laporan yang kita tujukan ke pimpinan manajerial sama yang di level teknikal. Cuman ini penyakitnya orang teknis itu ini. Kalau ngulik jago banget, wah ngulik hebat pak. Tapi kalau disuruh bikin report, ini bisa 1 minggu ini. Tapi kita tidak bisa pungkiri itu penyakitnya orang teknik gitu. Tapi ini barang harus dilatih memang. Harus dilatih. Kenapa? Karena output dari kegiatan cyber security itu sebenarnya laporan, dokumen, kebijakan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan tindakan. Jadi
ngurusin security itu memang orang security, tapi untuk tahu terkait dengan kondisi security itu adalah urusan semua orang, semua divisi, betul nggak? Manajerial perlu tahu, bisnis perlu tahu. Tapi fokus ngurusinnya memang orang security. Tapi mendapatkan informasi pengetahuan terkait dengan ancaman cyber, pola serangan terbaru, itu adalah kebutuhan yang perlu diketahui oleh semua orang. Agar apa? Agar mereka bisa lebih aware, bisa lebih hati-hati.